Halo, welcome back in my channel. Kali ini aku mau ceritain kejadian yang gak kayak biasanya, gimana kejadian-kejadian alam. Kan pernah mikir gak sih, kalau dunia ini tuh penuh teka-teki dan misteri yang mind-blowing dan bikin kalian takjub saat melihat itu. Kita masuk ke cerita yang pertama. Kita masuk. Pernah terbesit gak sih di pikiran kalian kalau ternyata nih ada sungai di dalam sungai? Nah, gimana sih? Kita bahas. Di Yucatan, Meksiko, itu ternyata ada sebuah lubang reruntuhan. Namanya itu Cenote Angelita. Dan saat kamu menyelam nih, dalam 30 meter kedalaman, kamu akan melihat sesuatu yang bikin kamu mikir, kamu di mana sekarang? Di mana ada danau, di dalam danau. Ini namanya adalah fenomena Halocline, di mana air tersebut itu menjadi dua bagian, dan di atas itu air tawar, dan di bagian bawah itu adalah air padat atau air asin. Dan di antara air itu ada lapisan hidrogen sulfida tebal yang terbentuk dari pembusukan vegetasi. Lapisan gas inilah yang terlihat seperti kabut atau aliran sungai bawah laut bagi para penyelam. Gimana menurut kalian? Sekarang kita lanjut ke kedua. Di lembah kering Turdo, Antartika, itu terdapat pemandangan kontras yang sangat menakjubkan tapi juga mengerikan. Cairan berwarna merah mengalir dari Glacier Taylor ke Danau Boone yang membeku. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, ternyata nih ada ilmiahnya. Dan tenang, itu bukan darah beneran ya guys. Itu adalah fenomena alam yang di dunia ini yang sangat menakjubkan. Di mana di bawah sana itu terdapat danau yang kaya banget sama zat besi. Dan juga airnya tuh asin. Dan danau ini udah terisolasi cahaya sama udara berjuta-juta tahun yang lalu. Ketika air zat besi ini merembes keluar menyentuh oksigen atmosfer, zat besi ini itu mengalami oksidasi atau berkarat dan mengubah warnanya itu menjadi merah kayak darah. Begitu. Pertama aku mikir itu mustahil ya. Gimana ada danau yang bisa ngebuat binatang itu berubah menjadi batu. Dan saat ada hewan yang tercemplung nih di dalam danau itu akan berubah menjadi batu guys, mengeras gitu. Kayak gak masuk akal gak sih? Ternyata itu ada alasan ilmiahnya dan memang ada. Tepatnya itu ada di Tanzania, namanya itu Danau Natron. Kita bahas ilmiahnya. Ternyata danau ini tuh memiliki pH yang sangat amat tinggi. Bahkan nih, tingkat keasamannya itu bisa menyentuh angka 10,5 sampai 12. Hampir mirip-mirip sih sama amonia. Dan juga nih, airnya tuh ternyata mengandung natron atau campuran natrium karbonat dan soda koe. Dan berasal dari abu vulkanik gunung berapi Oidoinyo Lenggai yang berada dekat di danau tersebut. Hewan yang mati di danau tersebut itu mengalami proses klasifikasi, di mana tubuh mereka itu diawetkan secara alami oleh mineral tersebut hingga mengeras. Seperti mumi batu lah. Di balik sebuah air terjun di Selkirk Preserve, New York, terdapat api kecil yang menyala nih di dalam gua walaupun tuh udah terciprat air terjun. Ternyata di tanah tersebut tuh ada retakan tanah, di mana itu membocorkan gas metana alami. Gas ini merembes keluarlah dari bebatuan kan,
Dan bahkan nih posisinya yang nggak masuk akal itu di bawah air terjun. Dan walaupun terkadang itu apinya itu kadang-kadang juga ada yang bilang pernah mati dan dinyalain lagi sama pengunjung di sana. Seperti api abadi Merapen gitu. Kalian bisa gak sih pegangan sama cahaya? Tapi kali ini itu ada cahaya yang mirip banget sama tiang. Fenomena ini tuh biasanya terjadi di Rusia, Kanada gitu. Dan di sekitar situlah. Yang pasti nggak di Indonesia ya. Terjadi saat cuacanya itu sedang dingin. Di bawah pembekuan, ketika suhu tuh anjlok drastis. Bahkan kristal-kristal es tuh terbentuk pelat datar di atmosfer bagian bawah rendah. Kristal es ini bertindak seperti cermin angkasa yang memantulkan kembali cahaya dari lampu kota atau lampu jalan gitu. Dan kita melihatnya itu kayak ilusi tiang cahaya yang vertikal gitu. Wow, bagus banget ya. Pengen lihat deh. Tapi, kita bisa gak sih bersandar di situ? Gak, no. Let's go. Dimana ada pelangi yang berwujud pohon. Kok bisa sih? Ternyata, awalnya itu pohon itu tuh nggak pelangi. Tapi terjadi pengelupasan kulit pohon yang nggak bersamaan selama sepanjang tahun. Kulit yang mengelupas itu lama-kelamaan akan menjadi hijau. Dan setelah hijau, kulit itu akan berubah menjadi warna biru, ungu, jingga, dan sebelum akhirnya menjadi coklat. Karena ini terjadi kan nggak bersamaan kan, alias bergantian. Jadi seolah pelangi itu ada di pohon itu. Jadinya indah banget, kalian bisa lihat kan. Dari 6 fenomena ini, fenomena apa sih yang mencuri perhatian kalian? Aku kepo, jangan lupa komen di bawah ya. Atau kalian mau mengunjungi salah satunya? Kasih tahu, oke? Kasih tahu aku, oke? Cukup sekian video aku. Makasih udah buat kalian yang nonton video ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like-nya and comment. Dan buat saran-saran untuk video selanjutnya, aku nunggu banget request kalian. Dan next video, bye-bye.